Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang dan selamat belajar. Perkenalkan dulu, nama saya Nur Syahid, Eskom SPGR. Saya adalah pengampu mata pelajaran informatika SMP Negeri 3 Mepangal untuk kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Pada pertemuan pertama ini, kita akan membahas materi tentang sistem komputer. Kompetensi dasar yaitu mengenal pemfungsian perangkat keras dan sistem operasi serta aplikasi. Adapun tujuan belajar kita pada pertemuan kali ini adalah yang pertama, memahami komputer dan sistem komputer. Kedua, mengetahui komponen-komponen komputer. Yang ketiga, memahami pengoperasian dasar komputer. Yang keempat, mengenal sistem operasi Windows. Indikator pembelajaran atau hal-hal yang menandakan bahwa kalian telah memahami materi ini adalah yang pertama, memahami komputer dan sistem komputer. Yang kedua, mampu menyebutkan komponen komputer personal. Yang ketiga, mengenal sistem operasi Windows. Poin-poin pembahasan kita kali ini adalah yang pertama, pengertian sistem komputer. Yang kedua, pengertian hardware, software, dan brainware. Yang ketiga, komponen-komponen pembentuk sebuah personal komputer. Yang keempat, cara memasang komponen komputer dan cara menghidupkan komputer. Yang kelima, sistem operasi Windows. Pada pertemuan pertama ini, target kita adalah pengertian dari sistem komputer. Kedua, 3 unsur pembentuk sistem komputer. Sekali lagi, pertama pengertian dari komputer. Kedua, 3 unsur pembentuk sistem komputer. Yang ketiga, komponen komputer personal. Ya, kita mulai. Pembahasan pertama, pengertian dari sistem komputer. Ya, sebelum membahas tentang sistem komputer, ada baiknya kita kenali dulu apa itu komputer. Menurut Wikipedia, komputer adalah alat yang dipakai untuk mengolah data menurut prosedur yang telah dirumuskan, dan kata komputer itu pada awalnya dipergunakan untuk menggambarkan orang yang pekerjaannya melakukan perhitungan aritmetik dengan atau tanpa alat bantu.
Tapi belakangan ini pengertian komputer telah masuk kepada mesin itu sendiri. Ya, sedangkan pengertian dari sistem komputer adalah kumpulan perangkat-perangkat komputer yang saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain untuk melakukan proses pengolahan data, sehingga data menghasilkan informasi yang diharapkan oleh penggunanya. Saya ulangi, sistem komputer adalah kumpulan perangkat-perangkat komputer yang saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain. Kali lagi ya, kumpulan perangkat-perangkat komputer yang saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain untuk melakukan proses pengolahan data sehingga dapat menghasilkan informasi yang diharapkan oleh penggunanya. Unsur-unsur sistem komputer. Nah, sebelum melanjutkan pembahasan kita, satu hal yang harus diingat bahwa sesuatu yang dikatakan sebuah sistem, ya, sesuatu yang disebut dengan sistem, bila terbentuk dari beberapa unsur, di mana bila salah satu unsur hilang, maka sistem tidak akan berfungsi. Masih ingat pengertian sistem komputer tadi? Ya, yang terdiri dari dua kata, sistem dan komputer. Ya, jadi intinya sistem itu unsur-unsurnya harus ada. Kalau hilang salah satu, maka sebuah sistem komputer itu tidak akan berfungsi. Apa saja unsur-unsurnya? Unsur-unsur dari sistem komputer ada 3, yaitu 1. Hardware, yang kedua software, dan yang ketiga brainware. Ya, kita bahas 3 unsur tersebut. Yang pertama, hardware, atau yang biasa disebut dengan perangkat keras. Hardware atau perangkat keras adalah suatu perangkat elektronik yang ada pada komputer, bisa dilihat secara kasat mata dan mampu disentuh secara fisik. Ya, kata kuncinya di sini, alat komputer atau perangkat komputer yang bisa dilihat dan bisa disentuh. Itulah disebut dengan nama hardware atau perangkat keras. Selanjutnya, software atau perangkat lunak. Ya, soft ya, lunak artinya. Software adalah kumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer. Data elektronik yang disimpan komputer dapat berupa program yang berguna untuk menjalankan perintah. Dan ini pada hakikatnya tidak dilihat oleh mata. Adapun yang muncul di layar monitor itu merupakan hasil akhir dari sebuah software. Oke, paham ya? Jadi kalau hardware tadi bisa dilihat dan bisa dipegang, diraba, sedangkan software itu hasil akhirnya saja yang bisa kita lihat, yang tampil di monitor. Selanjutnya, brainware. Brainware itu perangkat manusianya atau orang yang mengoperasikan sistem komputer, atau dengan kata lain, brainware itu pemakainya. Sekarang kita ulas sistem seperti yang disinggung sebelumnya,
Itu kumpulan dari 3 unsur ini ya, sistem komputer kumpulan dari 3 unsur, yaitu hardware, software, dan brainware. Dikatakan tadi bahwa sistem itu tidak akan bekerja kalau salah satu di antara unsur pembentuknya itu tidak ada. Saya kasih contoh. Kita memiliki hardware komputer lengkap. Di dalam komputer sudah terpasang software lengkap. Akan tetapi brainware atau orangnya yang mengoperasikan tidak ada. Bisakah komputer itu menjalankan fungsinya sendiri? Tentu saja tidak ya. Oke. Atau dengan kata lain, kita memiliki hardware lengkap dan brainware atau manusianya ada. Akan tetapi di dalam komputer tersebut belum terpasang software atau program. Bisa dioperasikan? Ya, tentu saja tidak. Jadi, simpulannya, 3 unsur sistem komputer, ketiga-tiganya tersebut harus ada. Saya ulangi, apa saja 3 unsur tersebut? Oke, yang pertama, hardware. Coba diikut. Yang pertama, hardware. Yang kedua, software. Dan yang ketiga, brainware. Ya, terima kasih. Ya, kita lanjutkan ya. Ya, sudah pernah dengar sebuah pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Sekarang kita lanjutkan ya. Kita mulai dari hardware. Perhatikan gambar-gambar di atas ya. Perhatikan lagi gambar-gambar yang ada di monitor. Sekali lagi, perhatikan dengan seksama. Oke, sudah diperhatikan? Sudah pernah melihat gambar-gambar tersebut? Iya. Oke, kalau sudah, kita lanjutkan. Oke, kita bahas ya. Hardware atau perangkat keras itu dikategorikan menjadi 3 jenis. Yang pertama, perangkat masukan atau input device. Saya ulang, yang pertama itu perangkat masukan atau input device. Apa itu tuh input device? Input device atau perangkat masukan itu perangkat keras yang digunakan untuk memasukkan data ke komputer. Contoh, mouse, ya, yang seperti tikus, keyboard, kemudian scanner, mikrofon, dan sebagainya. Yang kedua, perangkat proses atau proses device. Apa itu proses device? Yaitu perangkat keras yang digunakan untuk menerima data dari perangkat input dan memproses data tersebut. Apa saja yang masuk kategori proses device? Yaitu prosesor atau nama lainnya mikroprosesor. Ini otak ya, otak dari sistem komputer. Kemudian RAM, ada juga ROM, dan motherboard. Yang ketiga, perangkat keluaran atau output device. Perangkat keluaran atau output device, yaitu perangkat keras yang digunakan untuk menampilkan hasil data yang telah diolah oleh komputer dan menampilkannya kepada user atau pengguna. Ya. Contohnya monitor atau monitor yang seperti TV, kemudian printer, kemudian speaker, dan lain-lain. Oke, kita lanjutkan.
Kita bahas yang pertama, perangkat masukan atau input device. Nah, sudah masih diingat gambar yang pertama tadi? Ini disebut dengan mouse atau bahasa Indonesianya tikus. Kenapa disebut mouse? Ya, karena tampilannya mirip tikus. Ya, ini fungsinya untuk menggerakkan kursor. Berikutnya keyboard atau papan ketik. Nah, sudah paham fungsinya ya? Untuk mengetik ya. Dan ini mikrofon. Ya, ini data yang dihasilkan berbentuk suara. Ya, ketiga-tiganya ini contoh dari perangkat input device atau perangkat masukan. Oke, kita lanjutkan. Yang kedua, perangkat proses atau processing device. Apa saja? Nah, ini yang disebut dengan prosesor. Pernah lihat? Belum ya? Oke. Inilah yang disebut dengan otak komputer. Di dalam prosesor ini terdapat CPU. Pernah dengar istilah CPU? Ya, CPU atau Central Processing Unit. Kemudian di dalamnya ada lagi ALU, Arithmetic Logical Unit. Nah, ini bagian untuk menghitung aritmetika. Kemudian CU, Control Unit. Nah, ya. Jadi CPU itu di dalam prosesor. Ingat, CPU di dalam prosesor. Selanjutnya RAM, Random Access Memory. Memori yang isinya dapat diakses dalam waktu yang tetap, tidak memperdulikan letak data tersebut dalam memori. Ya, ini RAM ya, atau biasa disingkat sebutannya menjadi memori komputer. Berikutnya ROM ya, read only memory. Memori yang sifatnya permanen dan hanya bisa dibaca saja. Salah satu fungsi ROM adalah menyimpan data, tanggal, dan waktu sistem komputer. Oke, kita lanjut. Yang ketiga, perangkat keluaran atau output device. Apa saja itu? Ya, perangkat yang digunakan untuk mengeluarkan hasil pengolahan data dari proses atau output device. Yang pertama itu monitor atau layar komputer yang bentuknya seperti televisi. Berikutnya printer atau alat cetak. Ini fungsinya mengeluarkan data dalam bentuk kertas ya. Nah, ini speaker ya. Ini disebut dengan speaker. Ini untuk mengeluarkan hasil pengolahan data dalam bentuk suara. Oke, lanjut. Unsur kedua yaitu software atau perangkat lunak. Ya, seperti yang sebutkan sebelumnya, bahwa software itu berbeda dengan hardware. Kenapa? Karena software atau perangkat lunak ini tidak dapat dipegang. Kemudian dalam penggunaannya secara garis besar, perangkat lunak ini terbagi menjadi 3 macam, yaitu sistem operasi, sistem operasi, atau bahasa Inggrisnya operating system atau OS, yaitu program yang berfungsi untuk mengendalikan sistem kerja yang mendasar sehingga dapat mengatur kerja media input, output, dan pemproses. Contohnya apa? Contohnya Windows. Ya, di sini ada Windows 7, Windows 8, Windows 10, Mac, dan Linux. Termasuk juga Android yang kalian gunakan. Itu masuk kategori sistem operasi. Ya,
sistem operasi itu yang harus pertama dipasang atau diinstal. Tanpa sistem operasi, kita tidak bisa mencetak atau memutar musik. Ya, sistem operasi ya, itu yang paling pertama diinstal. Kemudian program aplikasi. Program aplikasi itu perangkat lunak yang digunakan secara khusus atau yang dirancang secara khusus untuk kebutuhan tertentu. Ini sebenarnya dibagi-bagi lagi ya, tapi ini saya kasih contoh beberapa ya. Contohnya pengolah kata, ini untuk mengetik. Contohnya Microsoft Word. Kemudian untuk presentasi, ya contohnya PowerPoint. Kemudian untuk mengolah angka atau spreadsheet, contohnya Microsoft Excel. Kemudian untuk desain grafis, contohnya Photoshop, Corel Draw, Illustrator, dan lain-lain. Ada juga khusus utility atau alat bantu seperti antivirus, ya, program pembersih atau cleaner, dan lain-lain. Pembagian ketiga yaitu bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman itu program yang digunakan untuk menerjemahkan instruksi yang ditulis dalam bahasa pemrograman ke dalam bahasa yang bisa diterima oleh komputer. Contohnya apa ya? COBOL, PHP, JavaScript, dan sebagainya. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya brainware atau perangkat manusia. Ya, dibagi menjadi, secara umum dibagi menjadi 3 juga ya. Yang pertama programmer. Ya, tadi sebelumnya pada pembahasan software kita sudah melihat pembagian bahasa pemrograman. Nah, di sini ada programmer. Ya, secara ringkas, programmer adalah orang yang menguasai bahasa pemrograman. Itu orangnya ya. Yang kedua, administrator. Nah, ini yang tugasnya mengelola sistem operasi dan program yang ada pada komputer atau jaringan. Yang ketiga, operator. Ya, ini orang yang kerjanya menginput data, mengolah data. Itu disebut operator. Ya, selanjutnya kita masuk ke pembahasan kedua. Apa saja komponen-komponen yang membentuk sebuah komputer personal atau personal komputer yang kita singkat dengan istilah PC. Ya. Secara garis besar, komponen pembentuk personal komputer itu terdiri atas perangkat input atau perangkat masukan. Ya, masih ingat ya, perangkat input. Kemudian perangkat proses, media penyimpanan atau storage device seperti hard disk, SSD, CD-ROM ya. Kemudian di dalam ini yang di dalam casing yaitu papan induk atau mainboard, tempat menyimpan prosesor, RAM, ROM, dan lain-lain. Dan juga tempat menghubungkan hard disk, kemudian kartu jaringan, VGA atau kabel yang menghubungkan dengan monitor. Kemudian casing itu tempatnya ya, yang kotak itu namanya casing. Kemudian perangkat tambahan, ya ini kebutuhannya sifatnya opsional atau tambahan saja. Contohnya modem, jaringan, headset, TV tuner ya, untuk melihat TV lewat komputer, dan lain-lain. Oke, perhatikan gambar. Ini
bagian luar dari sebuah komputer personal. Ya, kenapa disebut komputer personal? Ya, karena penggunaannya untuk kepentingan personal atau pribadi. Dari gambar-gambar ini, masih ingat apa saja namanya? Ya, ada mouse, keyboard, monitor, casing, speaker, dan printer. Ya, di dalam casing, ya casing itu kotak hitam itu ya, yang biasa orang awam menyebutnya CPU, tapi kurang benar ya. CPU itu di dalam prosesor. Ya, ini di dalam casing itu mainboard. Itu mainboard yang paling sudut kiri atas. Kemudian ada hard disk, ada CD-ROM disk, ada prosesor, ada RAM, dan ada ROM. Semuanya itu melekat di atau terhubung dengan mainboard. Ini yang ada di dalam casing komputer. Ya, jadi kalau sebuah komputer itu jadi utuh atau terakit, setelah dirakit dia akan berbentuk seperti gambar ini. Oke, perhatikan. Kita lanjutkan. Yap. Oke. Pada pertemuan pertama kita cukupkan sampai di sini. Kita masuk di bagian latihan, soal, dan tugas. Ya, masih dipegang pena dan kertasnya. Ya, sekali lagi masih dipegang pena dan kertas. Ya, kalau masih kita apa tugas kamu pada pertemuan pertama ini? Dicatat ya. Yang pertama, silahkan simpan video ini dan tonton sekali lagi sampai benar-benar memahami materi. Sekali lagi, simpan video ini dan tonton sekali lagi sampai benar paham materi ini. Oke, sudah disimpan. Sambil menunggu proses download video, kita lanjutkan tugas berikutnya. Buat ya ringkasan materi. Ya, materi yang mana? Materi yang ada di video ini. Dan tulis dalam satu lembar kertas. Saya ulang. Buatlah ringkasan materi dan tulis dalam satu lembar kertas. Oke, paham? Setelah kalian menulis ringkasan dalam satu lembar kertas, silahkan foto selfie bersama dengan jawaban kalian. Ingat, tolong diperjelas foto jawabannya. Sekali lagi, diperjelas foto jawabannya. Contoh, lihat. Ya, kurang lebih seperti ini. Ya, tolong gunakan kamera yang resolusinya besar ya, supaya jawabannya bisa saya perbesar. Oke. Jawabannya kirimkan ke nomor WA saya. Ya. Apa yang dikirim? Ya, foto selfie Anda ke WA saya. Jangan lupa saat mengirim tulis nama dan kelas. Saat mengirim, tolong tulis nama dan kelas. Ingat, fotonya harus ukuran HD atau ukuran besar. Supaya untuk membaca jawaban kamu, saya cukup melakukan zoom terhadap foto kamu. Paham? Kalau belum paham, saya berikan waktu untuk menulis. Silakan.
Cukup? Sekarang kita lanjut. Ulangan harian. Ulangan ini wajib kalian isi dan waktu pengerjaannya sampai tanggal 11 bulan 8 2020. Ingat, apa saja? Ya, di mana untuk mengakses ulangan? Perhatikan deskripsi atau keterangan video ini. Sekali lagi, perhatikan bagian deskripsi atau keterangan video ini. Di sana ada link Google Form. Silahkan dipencet, silahkan diklik, dan isi kuisnya. Sekali lagi, jangan diisi kuis kalau materi belum dikuasai. Ya, saya kasih waktu sampai tanggal 11. Silahkan pelajari materi, buat ringkasan, dibaca lagi. Jika sudah siap, silahkan isi kuis pada deskripsi video di bawah ini. Oke, untuk pembahasan kita pada pertemuan berikutnya adalah nanti kita belajar cara menghubungkan perangkat komputer dengan perangkat lain. Ya, cara menghubungkan perangkat komputer dan perangkat lain. Dan yang kedua, booting atau cara menghidupkan komputer. Oke, terima kasih sudah menonton videonya. Saya akhiri pembelajaran pada kali ini dengan ucapan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika Anda menyukai konten video ini, silahkan like dan berikan komentar. Dan jangan lupa untuk subscribe dan juga klik tombol lonceng agar setiap update konten video ini Andalah yang pertama mendapatkan informasinya.